Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kedudukan ulama dan kedudukan ahlul ilmi adalah sangat mulia di dalam Islam. Banyak ayat berkaitan terkait dengan ulama dan ahlul ilmi. Banyak hadis yang berbicara terkait dengan kedudukan ulama dan orang-orang yang berilmu. Di antara hadis atau di antara ayat yang hadis yang kemudian berbicara terkait dengan masalah kedudukan ulama dan kedudukan ahlul ilmi, misalkan kita temukan di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dua kelompok di antara kalian. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian yang kedua adalah orang-orang yang berilmu beberapa derajat di atas kedudukan orang-orang yang biasa. Ayat ini adalah ayat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala yang berbicara, salah satu ayat yang kemudian berbicara terkait dengan keutamaan orang yang berilmu dan kedudukan para ulama. Sehingga kemudian hari ini kemudian memotivasi kita untuk kemudian mempelajari ilmu din, ulum syar'i, ilmu syar'i yang kemudian membawa keselamatan kepada kita di kehidupan dunia ini menuju kehidupan akhirat. Hadis Rasulullah SAW berbicara terkait dengan masalah keutamaan ilmu dan berbicara dengan ulama juga begitu banyak nih. Di antara hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berbicara terkait dengan keutamaan ilmu dan keutamaan ulama, salah satunya adalah yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan menuju kemudian tempat adanya sebuah majelis ilmu atau tempat ilmu, maka kemudian Rasulullah SAW akan katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka kemudian akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berilmu, memahami ilmu din, memahami ilmu agama, kemudian kata Rasulullah akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berbicara terkait dengan mudahnya masuk surga karena dengan adanya ilmu tersebut, jelas ketika seseorang memahami ilmu din, dia akan tahu yang halal dan kemudian yang haram. Dia akan mengambil yang halal yang akan menghantarkannya ke surga, dan kemudian akan menjauhi yang haram yang kemudian akan menghantarkannya ke neraka. Orang yang berilmu memahami terkait dengan perintah Allah dan kemudian larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian orang berilmu pasti akan berlomba-lomba untuk mengikuti perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat tepat kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang yang berilmu itu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Orang yang berilmu akan mengetahui kebaikan-kebaikan yang akan menghantarkannya ke surga. Dan tetapi kemudian orang-orang yang tidak memahami ilmu din justru akan mengambil bagian-bagian yang justru akan menghantarkannya kepada hal yang buruk, dan hal yang buruk itu akan menghantarkannya menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang berilmu harusnya mereka kemudian akan mudah menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hadis yang lain yang disampaikan Rasulullah SAW adalah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang mengatakan bahwa orang-orang yang berilmu itu kedudukannya dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fi sabilillah, sebagai berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan Rasulullah, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, mencari ilmu din, mencari ilmu syar'i, maka kemudian fahuwa fi sabilillah hatta yarji, maka dia dicatatkan sebagai fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Bahkan kemudian ulama, salah satu ulama besar Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan bahwa kedudukan ahlul ilmi ini, orang-orang yang berilmu ini sangat istimewa, sangat mulia disandingkan dengan ahlul jihad. Kenapa begitu istimewanya ahlul ilmi dan ahlul jihad?
karena ahlul ilmi kemudian yang membawa risalah ini, menyampaikan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, membawa ajaran agama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan ahlul jihad adalah yang membela daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dua-duanya ini mulia, sehingga dua-duanya ini istimewa. Ya, jadi ahlul ilmi dan kemudian ahlul jihad. Dua-duanya tidak dipisahkan karena memang agama ini membutuhkan ahlul ilmi dan agama ini juga membutuhkan ahlul jihad yang kemudian membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang tabi'in Al-Aswad Ad-Daudi mengatakan terkait dengan derajat orang-orang ahlul ilmi ini atau derajat ulama ini. Bagaimana kedudukan ulama? Apakah dia lebih rendah dari penguasa? Apakah dia lebih rendah dari penguasa-penguasa sebuah negeri? Maka Al-Asad Ad-Daudi mengatakan al-muluk hukamun 'alan nas wal ulama'u hukamun 'alal muluk. Bahwa kemudian kedudukan ulama itu dikatakan dalam perkataan Al-Asad Ad-Daudi ini bahwa al-muluk, para penguasa itu, baik raja maupun presiden, maupun perdana menteri, ataupun apapun yang hari ini memiliki otoritas kekuasaan di manusia tersebut, dikatakan al-muluk hukam 'alan nas, merupakan raja-rajanya dari para manusia, wal ulama, dan kemudian para ulama tersebut hukam 'alal muluk, penguasanya atau rajanya dari para raja-raja tersebut. Sehingga kalau dari perkataan Al-Asad Ad-Daudi ini kita mengambil ibrah, harusnya ulama itu ditempatkan di tempat teratas, di atasnya para penguasa sebuah negeri, ditempatkan di atas penguasa para penguasa negeri tersebut. Harusnya ditempatkan di atas perdana menteri, kemudian di atas presiden, maupun di atas raja-raja. Namun realitanya hari ini, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita temukan bahwa kemudian para penguasa sebuah negeri yang hari ini menguasai negara-negara muslim, kemudian mereka menempatkan ulama bukan diposisikan sebagai posisi yang paling atas, tetapi kemudian mereka kemudian menempatkan posisi para ulama tersebut di bawah penguasa-penguasa tersebut. Setidaknya inilah yang kemudian kita harus pahami secara betul. Sebagai orang-orang yang berilmu, sebagai ahlul ilmi, kemudian bagaimana kita bersikap terhadap para ulama, memuliakan ulama, memuliakan warasatul anbiya, pewaris para ulama, pewaris para nabi tersebut. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita semuanya hari ini bisa memuliakan ulama sebagaimana yang diperintahkan oleh agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.